Nilai-nilai positif yang saya maksud adalah seperti kualitas jasa atau produk yang lebih baik, waktu pengerjaan bisa lebih singkat. Ketika kita mengambil waktu untuk hening atau berhenti sejenak atau mengambil waktu untuk meditasi atau merenung, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, pikiran bisa memberikan beberapa alternatif atau ide kreatif kepada kita. Tetapi ide kreatif saja tidak cukup. Kalau ide berhenti di tahap impian saja, itu tidak banyak artinya. Agar ide bisa nyata dalam kehidupan, perlu dilihat apa yang menjadi alasan yang kuat agar ide itu bisa dijalankan dan apa data-data pendukung. Apa nilai-nilai positif dari ide kreatif itu kalau memang ide itu menarik untuk dijalankan. Nilai-nilai positif yang saya maksud adalah seperti kualitas jasa atau produk yang lebih baik, waktu pengerjaan bisa lebih singkat, biaya daripada pelaksanaan pekerjaan ataupun jasa itu bisa lebih rendah. Bisa saja misalnya dengan istilah lebih efektif, lebih efisien, ada semangat, ada energi, ada sukacita di dalam mengerjakan pekerjaan. Itu bisa juga nilai-nilai positif yang bisa dilihat daripada ide sebuah kreatif. Bagaimana supaya kita bisa menikmati pekerjaan yang lebih baik, kita bisa menikmati pekerjaan, bisa juga ada ruang besar untuk membuat keputusan, atau bisa juga ada ruang untuk berkreasi. Data-data pendukung yang saya maksud adalah seperti misalnya bahwa ada data yang membuktikan bahwa memang dengan ide yang kreatif itu pekerjaan bisa lebih singkat dilakukan, kualitasnya bisa lebih baik. Harus ada data-data yang mendukung pemikiran itu. Jikalau tidak ada data-data seperti itu, agak sulit ide kreatif akan di-approve atau disetujui oleh pengambil keputusan. Waktu saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja dari perusahaan minyak, pada waktu itu kondisi pekerjaan saya itu tidak menarik lagi. Pekerjaan tidak menantang, pekerjaan hanya sebatas rutinitas, tidak ada lagi ruang untuk membuat keputusan, bakat dan talenta tidak bisa diaplikasikan. Hal yang membuat saya bertahan pada saat itu adalah hanya masalah gaji saja. Tetapi setelah saya mempertimbangkan masak-masak karena waktu begitu berharga bagi saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat itu saya memikirkan bahwa dengan memulai bisnis, bakat dan talenta saya akan bisa digunakan lebih baik, bisa digali, saya bisa menikmati pekerjaan saya bisa berkreasi, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih lincah. Nah, tentu ini tidak berlaku bagi setiap orang. Sekalipun Anda misalnya mengalami seperti yang saya miliki atau saudara misalnya sudah bosan bekerja, sudah tidak ada lagi harapan untuk naik karir, keputusan untuk berhenti bekerja bukanlah keputusan yang selalu cocok kepada Anda. Anda harus memikirkan masak-masak apa dampak daripada keputusan yang Anda ambil jika Anda memang mengalami seperti yang saya alami. Tentu tidak semua ide kreatif bisa dijalankan. Ada faktor X yang tidak bisa kita kontrol. Jalan hidup kita tidak kita kontrol sepenuhnya. Oleh sebab itu ide kreatif pun ada kemungkinan juga gagal. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah membuat usaha sebaik mungkin agar ide itu bisa jalan. Bagaimana agar ide kreatif yang telah kita pikirkan masak-masak dengan pertimbangan-pertimbangan seperti nilai-nilai positif yang bisa diperoleh dengan menjalankan ide itu yang bisa kita lakukan. Tidak semua ide kreatif bisa dijalankan. Ada faktor X. Dan faktor X ini tidak ada di dalam kontrol kita. Sebab segala sesuatu yang akan terjadi itu tidak sepenuhnya di tangan kita. Bahkan tidak di tangan kita. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin bagaimana ide kreatif itu bisa dijalankan dengan memikirkan masak-masak apa yang menarik daripada ide kreatif itu dan apa alasannya dan apa data pendukung untuk ide itu. Kalau misalnya ini ada dan ternyata suatu saat memang tidak terjadi atau tidak menjadi kenyataan, nah itu sudah di luar kendali kita. Ide kreatif perlu juga dilihat sisi negatifnya. Apa yang harus dipertimbangkan? Apa dampak negatif daripada sebuah ide? Nah ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya.